Assalamualaikum, apa kabarnya semua? Semoga sehat selalu buat kita semua. Bagi yang sudah like, komen, dan subscribe channel kita semoga diberikan kelancaran rezeki dan kebahagiaan selalu. Terima kasih. Adi ceritakan tanda pagar. Battle Through the Heavens, Chapter 366. Chapter 366, Pertarungan Besar Antara Douzong. Mengikuti banyak untaian angin liar yang menggumpal di sekitarnya, cahaya putih di ujung jari Yun San semakin menusuk mata. Dalam bentuknya yang lengkap, itu hampir seperti matahari yang menyilaukan tinggi di langit. Puncak angin, meteorit pembunuh. Saat itu, udara di sekitar Yun San langsung memadat. Jarinya tiba-tiba menunjuk ke arah Xiao Yan. Dengan jeritan yang keras, cahaya putih itu memancarkan kilatan cahaya dan sinar cahaya yang sangat sempit melesat keluar. Kecepatan pancaran cahayanya begitu cepat, hingga agak menakutkan. Kemanapun ia lewat, udara menjadi terganggu dan terdistorsi. Jejak hitam dan gelap menodai langit biru, tampak sangat menusuk mata. Teknik Dou yang menakutkan ini adalah sesuatu yang telah digunakan Yun Yun sebelumnya ketika dia bertarung dengan Amethyst Winged Lion di masa lalu. Serangan ini secara langsung memotong tanduk Amethyst Winged Lion, yang merupakan bagian tersulit dari tubuhnya, yang juga memiliki kekuatan Dou Huang. Dari sini, bisa dilihat betapa menakutkan kekuatan menusuk dari teknik Dou yang misterius ini. Selain itu, teknik Dou saat ini ditampilkan oleh Yun San. Terlepas dari apakah itu momentum atau sejauh mana kekuatan-kekuatan, teknik Dou kali ini jauh melampaui kekuatan yang ditunjukkan Yun Yun saat itu. Begitu, Wind Speak muncul, ekspresi Jia Xingtian dan yang lainnya jauh dari medan pertempuran berubah hampir pada waktu yang sama. Segera, mereka buru-buru menarik jarak yang sangat jauh seolah-olah mereka melarikan diri. Dari kelihatannya, mereka sudah tahu betapa menakutkannya teknik Dou ini. Mereka bahkan mungkin pernah merasakannya secara pribadi sebelumnya. Hanya Xiao Yan, dan Ratu Medusa di langit yang bisa tetap diam dengan ekspresi yang tidak berubah. Xiao Yan, dengan acuh tak acuh menyaksikan sinar cahaya berwarna putih yang langsung menembus udara dan melesat ke arahnya. Dia mengangkat tangannya dengan lembut. Api tebal berwarna putih yang menyelimuti jarinya tiba-tiba naik dan berkobar. Dalam sekejap mata, itu benar-benar membungkus tubuhnya di dalamnya. Tangan kanannya terulur dan penguasa Suan berat yang besar sekali lagi muncul di telapak tangannya. Itu dicengkeram dengan tiba-tiba dan erat saat cahaya kuat yang menusuk mata meletus dari tubuh penguasa yang hitam dan gelap. Intensitas cahaya terang pada tubuh penguasa semakin ekstrim. Pada akhirnya, hampir seperti matahari yang cerah membuat orang takut untuk melihatnya secara langsung. Dengan ekspresi serius, Xiao Yan berteriak pelan. Penguasa berat di tangannya tiba-tiba memotong dengan ganas ke bawah menuju Yun San, yang jaraknya cukup dekat. Tsunami yang memecah api. Teriakan bergema di seluruh langit. Pedang energi berwarna putih berbentuk bulan sabit yang panjangnya 30 kaki ditembakkan secara eksplosif dari ujung penguasa Suan berat. Proyektil energi bilah sabit besar berwarna putih menyala yang menyala melintasi cakrawala, menghilang dalam sekejap. Perasaan panas yang tiba-tiba muncul hampir menyebabkan orang-orang di medan pertempuran berada dalam gelombang api. Bila energi melengkung itu membawa banyak ledakan yang menusuk telinga saat memotong cakrawala. Kekuatan tak tergoyahkan itu bahkan memiliki kecenderungan ingin membelah langit menjadi dua. Teknik Dou yang ditampilkan adalah sama, tetapi, Flame Splitting Tsunami, kali ini setidaknya 10 kali lebih kuat dari yang ditunjukkan Xiao Yan di Misty Cloud Sect saat itu. Ini adalah celah yang diciptakan oleh perbedaan kekuatan seseorang. Pedang berbentuk bulan sabit memotong udara di kejauhan. Di bawah pengawasan tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, itu akhirnya bertabrakan dengan sinar energi berwarna putih yang melesat di langit dengan cara seperti kilat. Dalam sekejap, raungan seperti guntur meledak ke langit biru. Gelombang energi yang menakutkan mulai melonjak keluar dari titik tabrakan. Tekanan yang sangat besar itu justru menyebabkan beberapa orang yang berdiri di alun-alun langsung terdesak hingga berada dalam posisi janin. Apakah ini kekuatan Douzong? Sungguh sangat luar biasa. Meskipun Jia Xingtian dan yang lainnya berada dalam jarak yang sangat jauh, gelombang energi yang datang ke arah mereka masih menyebabkan ekspresi mereka sedikit berubah karena sekali lagi mereka mundur lebih jauh. Setelah menenangkan diri, Jia Xingtian mengangkat kepalanya dan menatap tempat di mana kedua orang itu berkelahi dengan tatapan panas. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, dia adalah orang yang sangat kuat yang telah mengambil setengah langkah ke kelas Douzong. Namun meskipun demikian, jika dia dihadapkan dengan Douzong sejati, dia masih akan merasakan celah yang sangat besar yang sulit untuk dilintasi. Aku takut Xiao Yan saat ini juga memiliki kekuatan Douzong, bukan? Jika tidak, pasti tidak mungkin baginya untuk menerbangkan puncak angin Yun San. Harus diketahui bahwa ketika Yun San masih menjadi Dou Huang saat itu, dia telah menggunakan langkah ini untuk membunuh dua orang kuat sekuatnya dari Kekaisaran Cuyun. Wajah Fama muram saat dia berkata, "Saya tidak tahu apakah Anda telah menyadarinya, tetapi sejak kekuatan Xiao Yan tiba-tiba melonjak, dia hanya menggunakan api surgawi berwarna putih tebal itu. Dia tidak menggunakan sedikitpun api berwarna hijau itu." Fama tiba-tiba berkata, "Sebagai seorang alkemis, itu wajar baginya untuk sangat memperhatikan api.
Iya, tapi cara yang digunakan Xiao Yan saat ini untuk mengendalikan api berwarna putih itu jelas jauh lebih halus dibandingkan sebelumnya. Jia Xingtian mengangguk dan menjawab. Orang ini benar-benar seseorang yang tidak bisa dipahami orang lain. Fama merenung sejenak, tetapi tidak memiliki petunjuk sedikitpun. Dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan senyum pahit. Jia Xingtian mengangguk, benar-benar berbagi pendapat yang sama. Dia segera mengangkat kepalanya dan memperhatikan tempat di mana riak energi secara bertahap menghilang. Ketika dia melihat Xiao Yan masih berdiri di udara tanpa cedera, dia berkata, sepertinya agak sulit bagi Yun San untuk menahan Xiao Yan hari ini. Apalagi masih ada Ratu Medusa yang kekuatannya tak lebih lemah dari Xiao Yan, mengintai di sampingnya. Jika kedua orang ini menggabungkan kekuatan mereka, bahkan Yun San hanya bisa bersembunyi dan bersembunyi. Petik 2. Yun San saat ini juga dalam situasi keras kepala dan tidak punya pilihan selain melanjutkan. Tetua pertama dari sekte itu dibunuh oleh seseorang di depan begitu banyak orang. Terlepas dari kekuatan pihak lain, dia harus mengambil tindakan. Jika tidak, Mystic Cloud Sekte akan sangat kehilangan muka jika berita ini menyebar. Bagaimanapun, masalah ini berbeda dari yang terakhir kali. Fama menghela nafas, terlebih lagi, permusuhan antara kedua belah pihak sudah benar-benar terbentuk. Dengan karakter Yun San, dia pasti tidak akan membiarkan musuh masa depan dengan potensi yang menakutkan pergi dengan sukses. Petik 2. Hal ini juga yang diminta oleh Yun Leng. Dia tidak ada hubungannya dan masih berlari ke kota Wutan untuk melawan klan Xiao. Bukankah ini memaksa Xiao Yan menjadi gila? Dia berpikir bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan dengan menggunakan nama Mystic Cloud Sect, tapi dia tidak pernah menyangka bahwa dia akan bertemu dengan sosok yang kejam kali ini. Jia Xingtian berkata dengan lemah. Fama tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia tidak menyuarakan pendapat tentang masalah ini. Sebaliknya, dia mengangkat kepalanya dan melihat tubuh Xiao Yan dan Yun San, yang telah muncul kembali dan bergumam pelan, kuharap mereka tidak akan menyebabkan luka atau kematian. Jika tidak, itu akan menjadi kerugian besar bagi Kekaisaran Magia. Petik 2. Pemimpin Sekte Mystic Cloud Sect biasa saja. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan lengan bajunya ke langit, menyebarkan riak energi penyerangan terakhir yang telah menyebar ke arahnya. Senyuman dingin muncul di wajahnya yang lembut dan tampan. Ekspresi Yun San sedingin es saat dia melihat Xiao Yan yang sebenarnya tidak terluka. Beberapa saat kemudian, dia perlahan menghirup udara dan berkata dengan suara dingin, arus kamu memang sangat kuat. Namun, saya percaya bahwa akan selalu ada harga untuk menarik kekuatan Anda secara berlebihan. Kekuatan saya adalah milik saya sendiri sementara kekuatan Anda dipinjam atau ditarik secara berlebihan dari diri Anda sendiri. Selama saya menunda Anda hari ini, saya tidak percaya Anda dapat terus mempertahankan kekuatan ini. Petik 2. Hubungan antara kedua belah pihak sudah mencapai titik di mana sulit untuk didamaikan. Oleh karena itu, saya tidak akan membiarkan seseorang yang benar-benar bisa menjadi Dozong berhasil melarikan diri dan terus tumbuh sambil membawa kebencian terhadap Mystic Cloud Sect di dalam dirinya sebelum akhirnya kembali untuk melenyapkan Mystic Cloud Sect saya. Niat membunuh yang tebal dan dingin sebenarnya mulai menutupi kata-kata Yun San. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi. Kata-kata Yun San tidak diragukan lagi mengungkapkan niatnya untuk membunuh Xiao Yan. Ini karena dia jelas mengerti bahwa jika Xiao Yan berhasil melarikan diri, itu pasti akan membiarkan harimau itu kembali ke pegunungan. Di masa depan, Mystic Cloud Sekte mungkin membayar harga yang sangat mahal karena membiarkannya melarikan diri. TL, membiarkan harimau kembali ke pegunungan, idiom, membiarkan orang berbahaya melarikan diri dan memberinya kesempatan untuk membalas dendam di masa depan. Ekspresi, Xiao Yan, sedikit berubah. Kata-kata Yun San ini benar. Meskipun Xiao Yan saat ini sedang dikendalikan oleh Yao Lao tidak bisa benar-benar dan sepenuhnya mengendalikan tubuh Xiao Yan. Selain itu, Angry Buddha Lotus Flame, yang digunakan Xiao Yan sebelumnya telah menghabiskan cukup banyak kekuatan spiritual Yao Lao. Jika bukan karena Seven Magical Green Spirit Saliva, kemungkinan Angry Buddha Lotus Flame ini akan menyebabkan Yao Lao masuk ke kondisi lemah sekali lagi. Meskipun Yao Lao tidak masuk ke dalam kondisi lemah karena 7 air liur roh hijau ajaib, itu juga seperti yang dikatakan Yun San. Dia tidak bisa benar-benar meminjam tubuh Xiao Yan untuk bertarung dengan Yun San dalam waktu yang lama. Setelah batas waktu habis, dia hanya bisa menarik kekuatan spiritualnya. Ketika saatnya tiba, Xiao Yan, yang telah kehilangan perlindungannya, pasti akan mengalami kesulitan untuk lolos dari kematian. Guru, ayo tinggalkan tempat ini dulu. Yun San sangat kuat. Saat ini kami tidak dapat langsung menyerangnya. Lagi pula, waktu untuk tampil juga tidak terlalu lama. Suara lemah tiba-tiba terdengar di benak Xiao Yan. Santai. Meskipun kekuatan saya saat ini telah sangat melemah, ingin menghentikan saya hanya dengan Yun San saja adalah angan-angan. Tawa tua itu menenangkan emosi Xiao Yan. Namun, itu memang tidak cocok untuk melawannya dalam situasi saat ini. Formasi bersatu dari Mystic Cloud Sect sedikit luar biasa. Setelah diaktifkan, akan jauh lebih merepotkan untuk pergi. Meskipun Ratu Medusa itu tampaknya membantu Anda, dia pasti tidak mau bergandengan tangan dengan Anda untuk membunuh Yun San.
Serangan balik oleh Dou Zong sebelum kematiannya bukanlah masalah sepele. Tidak mungkin baginya untuk mengambil risiko sebesar itu hanya karena kamu. Yao Lao merenung sejenak sebelum berkata dengan lembut. Baiklah, hari ini, aku tidak akan terlalu terikat dengannya. Ayo pergi dari sini dulu. Kami akan kembali ke sini di masa depan, dan guru pasti akan membantu Anda mencari keadilan. Petik 2. Keke, setelah pergi kali ini, mungkin akan sangat lama sebelum aku kembali ke Kekaisaran Jiama. Ketika saatnya tiba, biarkan saya, murid Anda, melakukannya. Pada saat itu, hilangnya ayahku dan penghinaan terhadap klan yang dipaksa pindah akan aku selesaikan sendiri. Suara lemah mengandung balas dendam yang samar. Hilangnya ayahnya telah menyebabkan Xiao Yan benar-benar menempatkan kebencian dan kemarahan ini pada Misty Cloud Sect. Jika bukan karena mereka, Xiao Zhan tidak akan diusir dari kota Wutan dan tentu saja tidak akan tiba-tiba menghilang. Selain itu, ketika dia membunuh Yun Leng, rintangan Misty Cloud Sekte serta niat membunuh yang ditunjukkan Yun San sebelumnya telah menyebabkan Xiao Yan benar-benar merasakan kekejian terhadap sekte ini. Haha, secara alami bagus untuk memiliki kebanggaan ini. Yao Lao tersenyum, merasa bersyukur. Dia berkata, karena sudah seperti ini, mari kita tinggalkan tempat ini dulu. Saya tidak dapat mempertahankan kendali atas tubuh Anda lebih lama lagi. Petik 2. Di langit, Xiao Yan perlahan mengangkat kepalanya. Tatapannya melihat sekeliling dan tertawa keras ke arah Yun San, saya telah memberitahu Anda sebelumnya bahwa jika saya ingin pergi, tidak ada seorang pun di Misty Cloud Sect Anda yang dapat menghentikan saya. Sombong. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Misty Cloud Sect kami telah mengandalkan reputasi yang tidak layak untuk berdiri di Kekaisaran Jiama selama bertahun-tahun? Yun San menarik sedikit di sudut mulutnya. Dia tiba-tiba melambaikan lengan bajunya dan beberapa cahaya putih keluar dari lengan bajunya. Cahaya putih ini tersebar ke 4 penjuru langit. Beberapa saat kemudian, cahaya itu meledak dengan terang. Benang putih yang tak terhitung jumlahnya diperpanjang. Hanya dalam sekejap mata, benang putih ini telah menutupi seluruh langit, akhirnya membentuk jaring yang muncul dan menghilang, melindungi seluruh langit. Semua sesepuh dari Misty Cloud Sekte dengarkan. Bentuk formasi awan menutupi matahari. Petik 2. Dengan teriakan keras, hampir 20 sosok berdiri dan melintas dari alun-alun. Cahaya itu segera menjadi sangat cerah. Kabut berwarna putih meresap dari tubuh para sesepuh ini. Akhirnya, mereka diaglomerasi menjadi lautan awan di langit, seperti yang terakhir kali. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Yun San adalah orang yang berada di tengah lautan awan. Terakhir kali, Yun Leng, yang berasal dari kelas Do Wang, mengandalkan formasi awan matahari menutupi, untuk bersaing dengan Hai Bodong yang dari kelas Do Huang. Sekarang, orang yang mengendalikan formasi telah digantikan oleh Yun San, yang memiliki kekuatan Do Song. Tanpa ragu, apa yang disebut formasi awan matahari menutupi, kali ini akan menjadi lebih menakutkan. Menarik. Sebelum formasi awan matahari menutupi, terbentuk, Yao Lao mengendalikan tubuh Xiao Yan dan muncul di mana energi berwarna putih itu seperti kilat. Api putih tebal melonjak keluar dari telapak tangannya dan membentur awan putih dengan ganas. Bang! Api putih yang tebal menghantam energi berwarna putih, tetapi sebenarnya gagal untuk memecahnya dalam satu pukulan. Sebaliknya, itu tercermin dari perasaan lembut di atasnya. Ini memang sedikit aneh. Yao Lao mengeluarkan suara, saat dia melambaikan tangannya dan sekali lagi memanggil sekelompok api putih yang tebal. Setelah itu, dia dengan erat menempelkannya ke penghalang energi berwarna putih. Kali ini, nyala api tidak memantul kembali. Suhu panas menyebabkan energi putih menjadi sedikit ilusi. Kamu ingin pergi. Ini tidak akan mudah. Tepat ketika sebuah lubang akan dibakar dari penghalang putih, teriakan dingin Yun San terdengar dari belakang Xiao Yan. Saat seruan dingin ini ditransmisikan, ada kekuatan agung yang bercampur dengan ledakan sonik. Yao Lao langsung berbalik. Dia menatap kekuatan energi berwarna putih yang dengan cepat menembak ke arahnya. Dia melambaikan lengan bajunya dan sekelompok besar api putih tebal melonjak keluar dari lengan bajunya. Segera, itu dengan cepat mulai menggumpal menjadi cermin es yang tampaknya terbentuk dari api putih. Selain itu, ada nyala api putih yang melingkar ke atas menempel di permukaan cermin es. Es dan nyala api bergabung, satu sama lain, bertahan dalam satu tubuh, memberikan penampilan yang sangat aneh. Bang! Pilar energi itu menabrak cermin es. Ketika keduanya bersentuhan, nyala api berwarna putih menerkam ke depan secara bergolak. Setiap energi yang telah terkontaminasi oleh nyala api langsung membeku menjadi potongan es padat. Meskipun nyala api berwarna putih sangat aneh, kekuatan yang terkandung di dalam pilar energi benar-benar terlalu besar. Oleh karena itu, ketika nyala api berwarna putih telah naik ke sekitar setengah dari pilar energi, energinya habis. Segera, itu dihancurkan oleh energi yang melonjak dari belakang. Pilar energi menerobos api berwarna putih dan dengan keras menabrak cermin es. Segera, yang terakhir mulai runtuh. Banyak garis retakan menutupi cermin es yang akhirnya pecah dengan suara, retakan, berubah menjadi potongan es yang meresap ke udara. Bahkan jika kamu mendapat bantuan, api surgawi, bukanlah hal yang mudah untuk pergi hari ini. Tubuh Yun San tergantung di lautan awan.
Kekayaan energi di sekitarnya menyebabkan tubuh Yun San memancarkan cahaya redup. Dia dengan dingin memperhatikan Xiao Yan dan tangannya diputar dengan cepat. Kabut di depannya bergoyang. Sesaat kemudian, busur awan besar, yang pernah dipanggil oleh Yun Leng, sekali lagi muncul. Kali ini, ukuran busur awan hampir beberapa kali lebih besar dari sebelumnya. Sekilas terlihat bahwa busur besar itu adalah salah satu yang bisa digunakan untuk membidik matahari. Formasi awan matahari yang menutupi, ini memang sedikit merepotkan. Yao Lao sedikit mengernyit saat dia melihat busur awan besar itu. Tatapannya menyapu ke segala arah. Tiba-tiba, dia mengatakan sesuatu dengan lembut kepada Xiao Yan di dalam hatinya. Sesaat kemudian, setelah Yao Lao menginstruksikan beberapa hal, tubuhnya tiba-tiba bergetar ringan dan langsung menghilang dari udara. Hilangnya Yao Lao tidak menyebabkan ekspresi Yun San berubah. Dia perlahan-lahan menutup matanya dan tangannya membentuk bentuk busur. Setelah itu, tubuhnya perlahan bergoyang, seolah-olah Yun San mengandalkan inderanya untuk mencari target yang akan diserang. Langit tiba-tiba turun ke dalam keheningan. Namun, keheningan tidak berlangsung lama sebelum tiba-tiba pecah. Yun San, yang telah menutup matanya tiba-tiba membukanya. Tangan yang dia gunakan untuk menarik busur tidak lagi ragu-ragu. Dia mengendurkan jarinya dan mengikuti pelepasannya. Panah awan besar di busur awan besar di depannya memotong lapisan awan dengan suara "ci". Itu menembak dengan kejam ke arah ruang kosong tertentu. Panah awan berubah menjadi sinar cahaya berwarna putih yang mengalir langsung menembus cakrawala. Tepat saat akan menyerang ruang kosong itu, api putih tebal yang bergejolak tiba-tiba menyapu, seperti api surga yang turun dan berubah menjadi bentuk riak yang menyebar ke segala arah. Bang! Ketika keduanya bersentuhan, suara keras lainnya muncul. Namun, nyala api putih yang tebal tampaknya tidak banyak berpengaruh kali ini. Itu hanya memblokir panah sesaat sebelum panah awan yang menakutkan menembus nyala api. Dengan suara, siu, ia melewati ruang kosong tertentu. Sayangnya, tidak ada bagian dari sosok manusia yang muncul. Demikian pula, tidak ada sedikit pun darah segar yang muncul. Tatapan Yun San menatap tajam ke tempat panah awan melesat lewat. Ketika dia melihat bahwa panah awan telah mengenai ruang kosong, dia terkejut. Ekspresinya segera dan tiba-tiba berubah. Dia tiba-tiba berbalik dan menggerakkan tangannya. Kabut di sekitarnya dengan cepat menggumpal. Sesaat kemudian, itu membentuk perisai berwarna awan besar di depannya. Saat perisai awan berwarna putih terbentuk, sosok hitam tiba-tiba melintas, dan muncul dari dalam lautan awan. Sosok itu dengan dingin memperhatikan Yun San yang berada di balik perisai awan transparan. Saat kedua tangannya bergerak, nyala api berwarna hijau dan putih benar-benar muncul di telapak tangannya pada saat yang bersamaan. Tubuh Yun San gemetar saat dia melihat kedua api itu. Tatapannya menatap langsung ke sepasang mata pemuda itu. Dia segera menyadari bahwa warna hijau dan putih di matanya sekali lagi berubah menjadi warna hitam gelap. Saat dia melihat murid-murid hitam gelap itu, Yun San, untuk beberapa alasan, tiba-tiba berpikir bahwa Xiao Yan saat ini mungkin telah kembali ke jati dirinya. Karena kamu ingin aku tinggal, cobalah rasa teratai api ini. Sudut mulut Xiao Yan terangkat sedikit saat dia berbicara dengan senyum gelap dan dingin. Sebelumnya, Yao Lao diam-diam memberitahunya bahwa begitu mereka berada di dekat, Xiao Yan harus menampilkan serangan terberatnya. Ini karena hanya Xiao Yan yang bisa mengendalikan Angry Buddha Lotus Flame. TL Aaron, Angry Buddha Lotus Flame adalah penipu. Saat tawa jatuh, tangan Xiao Yan tiba-tiba saling bertabrakan. Dengan kekuatan Yao Lao yang mendukungnya kali ini, kecepatan di mana dua api berwarna itu bergabung jauh lebih cepat dibandingkan dengan yang sebelumnya. Dalam suara gemuruh yang teredam, nyala api hijau putih, yang seukuran telapak tangan, dengan cepat naik dari tengah telapak tangan Xiao Yan. Pergilah. Busur di sudut mulut Xiao Yan semakin besar. Dia mengeluarkan teriakan lembut dan nyala api segera melesat. Akhirnya, itu menabrak perisai berwarna awan di depan mata Yun San yang sedikit menyipit. Bang! Meskipun, Angry Buddha Lotus Flame, kali ini tidak dibuat sesempurna yang disiapkan dengan usaha keras terakhir kali, kekuatan kuat Yao Lao diintegrasikan ke dalamnya. Oleh karena itu, kekuatannya tidak lebih lemah dari Flame Splitting Tsunami, yang ditunjukkan oleh Yao Lao secara pribadi sebelumnya. Setelah ledakan seperti petir diledakkan, teratai api sekali lagi muncul dari dalam lautan awan. Gugusan awan energi di sekitar yang seluruhnya terbuat dari energi juga menjadi kabur dari serangan ini. Tubuh Yun San dengan cepat turun. Ekspresinya agak pucat. Sebuah ledakan pada jarak sedekat itu hampir membuatnya menerima dampak penuh dari teratai api. Oleh karena itu, meskipun dia memiliki perisai awan yang melindunginya, dia tetap terguncang hingga harus meninggalkan lautan awan. Selain itu, begitu dia meninggalkan lautan awan, dia secara alami tidak lagi dapat menggunakan formasi besar. Murid mistik Cloud Sekte yang tak terhitung jumlahnya di alun-alun menyaksikan Yun San, yang terguncang oleh serangan Xiao Yan sampai dia benar-benar harus meninggalkan lautan awan. Mereka bertukar pandang satu sama lain dan tidak bisa berkata-kata. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, perasaan dingin muncul dari dalam hati mereka. Guru besar, ketika dia melihat Yun San turun, tangan halus Nalan Yanran tidak bisa menahan diri untuk menutupi bibir merahnya saat dia berteriak tanpa sadar. Sungguh layak menjadi pertarungan antara Dou Song. Jika kita berada di dekat ledakan teratai api,
kemungkinan besar kita akan kehilangan setengah dari hidup kita, bukan? Fama tersenyum pahit dan berkata, saya pikir Xiao Yan tidak bisa lagi menggunakan api berwarna hijau. Dia benar-benar meninggalkannya sebagai sarana untuk melarikan diri. Jia Xingtian menggelengkan kepalanya dan mendesah. Kekuatan Xiao Yan tampaknya menjadi jauh lebih lemah seiring dengan arus waktu. Fama tiba-tiba mengerutkan alisnya. Sebagai alkemis tingkat 5, persepsi spiritualnya telah jauh melebihi Dou Huang biasa. Karena itu, dia segera merasakan sedikit perubahan pada Xiao Yan. Xiao Yan ragu sejenak di langit setelah dia memukul Yun San dari lautan awan. Dia tiba-tiba mengatupkan giginya dan kakinya dengan lembut menginjak udara kosong. Tubuhnya tiba-tiba jatuh dan langsung melesat ke arah Yun San. Hari ini, saya akan mengumpulkan bunga. Dua api berwarna dengan cepat menyelimuti kedua tangannya. Xiao Yan dengan sigap mendekati Yun San yang terjatuh. Pada saat ini, yang terakhir telah diguncang oleh ledakan mengerikan sebelumnya sampai Doqi di tubuhnya tidak dapat dihubungkan. Oleh karena itu, dia hanya bisa melihat saat Xiao Yan mendekat. Orang tua, karena kamu sudah memberi perintah untuk mengejar dan membunuhku, maka aku akan membunuhmu dulu. Tawa dingin terdengar saat tangan Xiao Yan menabrak dada Yun San. Tepat saat dia akan berhasil, suara panik tiba-tiba terdengar, Xiao Yan, tidak. Saat suara itu terdengar, sebuah kekuatan juga dengan cepat menyerang punggung Xiao Yan. Dia sedikit mengernyit, membalikkan tubuhnya dan melambaikan tangannya dengan lembut. Api berwarna putih melesat keluar dan membakar aura pedang tajam sampai tidak ada yang tersisa. Matanya dingin saat dia melihat Yun Yun yang memegang pedang panjang di tangannya saat dia tergantung di ruang kosong. Dia berkata sambil tersenyum dingin, kamu juga ingin menyerangku. Saya adalah pemimpin sekte dari Misty Cloud Sect. Saya harus melindungi reputasi Misty Cloud Sekte. Terlebih lagi, Yun San adalah guruku. Aku tidak bisa begitu saja melihatmu menyakitinya. Kata Yun Yun sambil tersenyum pahit. Apa menurutmu aku punya kesempatan untuk bertahan hidup jika aku jatuh ke tangannya hari ini? Xiao Yan mengejek. Yun Yun diam. Ada pergulatan di wajah cantiknya. Tangan Xiao Yan sedikit gemetar. Dia menghirup udara dalam-dalam, tiba-tiba berbalik dan melambaikan tangannya, ingin melemparkan api ke arah Yun San yang jatuh. Melihat tindakan Xiao Yan, Yun Yun mengatupkan gigi putihnya. Dia mengepakkan sayap angin di punggungnya dan menusuk pedang panjang di tangannya ke punggung Xiao Yan. Tidak peduli apa, posisinya sebagai pemimpin sekte menyebabkan dia selalu mengingat reputasi sekte tersebut. Tidak mungkin baginya untuk hanya melihat reputasi Misty Cloud Sect yang dibangun selama beberapa generasi dihentikan oleh Xiao Yan. Angin dingin yang ditransmisikan dari belakang punggungnya menyebabkan hati Xiao Yan diam-diam menjadi jauh lebih dingin. Mungkin dia agak tidak penting di hatinya jika dibandingkan dengan Misty Cloud Sect. Xiao Yan menghela nafas pelan di dalam hatinya. Dia perlahan menggelengkan kepalanya dan menyerah mengejar dan membunuh Yun San. Dia berbalik dan melihat Yun Yun yang menyerang dengan acuh tak acuh. Hati-hati. Pada saat Xiao Yan berbalik, dua tangisan tergesa-gesa tiba-tiba terdengar. Satu datang dari mulut Yun Yun sementara yang lainnya adalah peringatan dari Yao Lao di tubuhnya. Teriakan itu baru saja terdengar saat Xiao Yan juga merasakan sesuatu. Dia bergegas menoleh dan sosok putih melintas di pupilnya. Wajah padat dan tebal segera muncul. Sangat mengejutkan Yun San yang telah jatuh. Sudah berakhir, Xiao Yan. Tinju yang membawa ledakan sonik dan kekuatan tekanan yang sangat besar menyebabkan riak muncul di ruang yang mengelilingi tinju. Tinju yang terbungkus kabut dengan keras menghantam bagian belakang Xiao Yan yang tidak siap seperti badai petir di depan murid Xiao Yan yang menyempit. Gluk, kekuatan besar yang ditransmisikan dari punggungnya menyebabkan ekspresi Xiao Yan menjadi pucat. Seteguk darah segar akhirnya tanpa sadar dimuntahkan. Meminjam kekuatan pendorong dari kekuatan besar ini, tubuh Xiao Yan melesat ke belakang secara eksplosif. Hah! Situasi di langit benar-benar berubah tiba-tiba dalam hitungan detik. Perubahan ini menyebabkan wajah semua orang di bawah tercengang. Yun San, dengan posisimu, kamu benar-benar melancarkan serangan diam-diam. Kamu benar-benar punya wajah untuk melakukannya. Hai Bodong tidak bisa menahan teriakan marah saat wajahnya berubah saat dia melihat Xiao Yan yang telah muntah darah dan menarik diri. Di samping, Jia Xingtian dan yang lainnya juga sedikit mengernyit. Jelas, mereka tidak menyetujui tindakan Yun San, tetapi mereka tidak membuka mulut untuk mengatakan apapun. Wajah Yun San menjadi dingin karena dia mengabaikan Hai Bodong. Dia jelas tahu persis seperti apa potensi menakutkan yang dimiliki Xiao Yan. Jika dia diizinkan pergi, Misty Cloud Sect mungkin benar-benar hancur di tangannya di masa depan. Oleh karena itu, bahkan jika dia harus menunjukkan ketenaran, dia harus membunuh Xiao Yan hari ini. Sementara suara angin berdesir melewati telinganya, Xiao Yan menyeka noda darah dari sudut mulutnya. Matanya dengan dingin menatap wajah pucat Yun Yun. Dia membalik tangannya dan rompi dalam berwarna biru pucat muncul di tangannya. Dia memegang rompi bagian dalam dan menggelengkan kepalanya untuk mengejek diri sendiri. Setelah itu, dia dengan kasar melemparkannya ke arah Yun Yun. Terlepas dari apakah Anda Yun Zi atau Yun Yun, kami tidak lagi memiliki hubungan apapun di masa depan. Aku akan mengembalikan barang ini padamu. Petik 2. Kata-kata yang menentukan dibungkus oleh Doqi dan dengan dingin dikirim ke telinga Yun Yun. Segera,
Wajah yang sudah pucat yang terakhir menjadi lebih pucat. Sebagai kondisi refleksif, dia mengulurkan tangannya untuk menerima rompi biru pucat yang ditembakkan. Bagian belakang giginya menggigit bibir bawahnya yang merah. Dia menundukkan kepalanya dan memperhatikan rompi bagian dalam yang dibersihkan meskipun ditutupi dengan garis retak. Untuk sesaat, dia benar-benar membosankan. Tubuh Xiaoyan bertabrakan dengan keras ke penghalang energi berwarna putih. Dua api berwarna melonjak keluar dari punggungnya. Kedua api itu saling terkait satu sama lain dan energi berwarna putih dengan cepat meleleh. Segera, Xiaoyan seperti bintang jatuh dua warna saat dia menabrak hutan lebat gunung di mana orang tidak bisa melihat tepinya. Haha, Yun San, aku, Xiaoyan, akan menanamkan telapak tangan ini hari ini ke dalam hatiku. Di masa depan, aku akan membuatmu membayar 10 kali lipat untuk ini. Petik 2. Tubuh dengan cepat jatuh ke gunung yang dalam sementara tawa Xiaoyan masih bergema di langit di atas alun-alun. Niat membunuh yang terkandung dalam tawa menyebabkan hawa dingin di beberapa murid Misty Cloud Sekte melonjak. Wajah Yun San menjadi hijau saat dia melihat tempat Xiaoyan menghilang. Dia melambaikan tangannya. Teriakan dinginnya bergema di seluruh sekte. Semua diaken dan sesepuh di Misty Cloud Sekte dengarkan. Pimpin grup Anda dan segera masuki wilayah pegunungan yang dalam. Temukan Xiaoyan. Ada tanda khusus yang tersisa di tubuhnya. Dia pasti tidak akan bisa kabur. Petik 2. Tangkap dia, hidup atau mati. Battle Through the Heavens, Chapter 367. Chapter 367, Awal Pelarian Besar. Melihat ke dalam hutan lebat yang luas, orang hanya bisa melihat warna hijau kehijauan yang tidak pernah berakhir. Angin sepoi-sepoi sesekali akan bertiup. Segera setelah itu, banyak riak hijau besar akan mulai menyebar melalui lautan pepohonan yang hijau dari dekat dan jauh, akhirnya menghilang di ujung pandangan seseorang. Itu memberikan penampilan yang sangat spektakuler. Di atas lautan pepohonan adalah langit biru. Beberapa sosok manusia sesekali terbang di langit di atas. Tatapan tajam seperti elang mereka akan memindai hutan di bawah dengan detail. Namun, ukuran hutan ini terlalu besar dan ombak hijau yang bergulung satu demi satu juga menutupi sebagian besar benda di bawah hutan lebat. Oleh karena itu, tidak peduli bagaimana mereka mencari inci demi inci, mereka tetap tidak dapat menemukan target mereka. Beberapa sosok manusia menyapu hamparan hutan lebat ini. Setelah menyadari itu sia-sia, tatapan tak berdaya mereka berinteraksi satu sama lain di udara sebelum mereka menggelengkan kepala. Mereka kemudian menunjukkan isyarat tangan satu sama lain dan berpisah, menuju ke arah yang berbeda. Di bawah hutan lebat dan subur, pohon menjulang tinggi menembus langit. Di sekitarnya, bagaimanapun, ada pohon dalam jumlah yang tidak diketahui yang bahkan lebih besar dan lebih tinggi. Oleh karena itu, hal itu tidak tampak mencolok. Di puncak pohon ini, ada cabang yang menjulur keluar. Cabang itu dikelilingi oleh dedaunan hijau yang subur. Oleh karena itu, jika seseorang melihatnya sekilas, dia akan benar-benar kesulitan menemukan hal-hal yang tersembunyi di dalamnya. Suara seseorang bernapas saat mereka menekan rasa sakit bisa terdengar dari bawah dedaunan lebat. Segera, suara halus dari gigi yang mengatup muncul. Sesaat kemudian, daun pepohonan bergetar sedikit dan wajah dengan cemberut yang rapat terlihat. Kepala itu dengan hati-hati menoleh saat dia mengamati langit yang kosong. Tatapannya kemudian menyapu ke arah di mana beberapa sosok manusia telah menyebar sebelum menghela nafas pelan dan duduk di dahan yang tebal dan kasar. Punggungnya bersandar di batang pohon dan keringat dingin berulang kali mengalir dari dahinya. Guru, apakah kamu masih di sini? Xiaoyan menghela nafas panjang sebelum buru-buru menangis pelan di dalam hatinya. Beberapa saat kemudian, suara tua yang agak lelah menjawab dari dalam hati Xiaoyan, rekan kecil. Kali ini, segalanya tidak terlihat terlalu bagus. Itu adalah beban yang sangat besar dan menyebabkan kelelahan yang luar biasa saat menggunakan Angry Buddha Lotus Flame 2 kali berturut-turut. Jika Anda tidak mengizinkan saya mengonsumsi 7 air liur roh hijau ajaib, saya mungkin akan tertidur sekali lagi. Petik 2. Xiaoyan tertawa getir dan berkata, aku terlalu impulsif kali ini. Namun, ayah saya hilang. Petik 2. Saya tahu. Anda, Nak, sangat peduli dengan hubungan ayah anak Anda. Jika tidak, mengingat karakter Anda, kecil kemungkinan Anda akan begitu sembrono untuk menyerang Misty Cloud Sect dan bahkan membunuh Yun Leng di depan umum. Yao Lao tersenyum sebelum melanjutkan, namun, kamu juga tidak perlu menyalahkan dirimu sendiri. Selalu ada sesuatu yang harus dilindungi dalam hidupnya. Jika tidak, apakah seseorang dianggap manusia jika mereka tidak memiliki keinginan? Bahkan jika Anda menjadi orang yang kuat, kesepian dan kesendirian semacam itu akan menyebabkan seseorang menjadi gila. Terima kasih guru. Xiaoyan menghela nafas lega dan berkata dengan suara lembut dan bersyukur. Apa yang harus kita syukuri di antara kita berdua? Yao Lao tertawa. Segera, suaranya menjadi sedikit lebih serius. Teman kecil, kita masih dalam batas pengaruh Misty Cloud Sekte. Karena itu, kita harus pergi dari sini secepatnya. Meskipun Yun San mungkin terluka parah setelah makan 2 Angry Buddha Lotus Flame, terus-menerus, para sesepuh dan diakon dari Misty Cloud Sekte itu bukanlah orang yang tidak berguna. Apalagi ada Do Huang yang lain, Yun Yun.
Saat ini saya telah menghabiskan terlalu banyak kekuatan spiritual karena Angry Buddha Lotus Flames. Paling tidak, saya tidak dapat memberi Anda energi yang dapat Anda sia-siakan secara acak seperti sebelumnya. Selain itu, pukulan Yun San sebelumnya telah meninggalkan jejak energi di dalam tubuh Anda. Aku saat ini hanya bisa mencoba yang terbaik untuk menekan osilasi yang dipancarkan oleh jejak energi. Jika saya menghancurkannya dengan paksa, Yun San akan segera merasakannya. Petik 2. Xiao Yan mengangguk pelan. Tinjunya perlahan menegang saat dia mengangkat kepalanya. Tatapannya melewati celah kecil di antara dedaunan dan menatap langit biru. Hatinya dengan jelas mengetahui niat membunuh yang dimiliki Yun San terhadapnya. Pada saat ini, Mystic Cloud Sekte mungkin sudah menuangkan seluruh kekuatan sekte untuk menangkapnya. Dalam kondisinya saat ini, dia paling banyak dapat menangani beberapa murid Mystic Cloud Sect. Jika dia Ken atau bahkan sesepuh menemukannya, tidak sulit bagi pihak lain untuk menundanya, jika dia bahkan bisa melawan mereka. Ketika saat itu tiba, jika pasukan Mystic Cloud Sekte mendengar suara itu dan tiba, Xiao Yan mungkin benar-benar akan mati di hutan tanpa akhir ini. Pertama, mari kita pergi jauh ke dalam pegunungan untuk menghindari regu pencari dari Mystic Cloud Sect. Saya saat ini dalam kondisi yang tidak sedap dipandang. Jika saya tidak membiarkan luka ini sembuh dengan baik, kemungkinan melarikan diri juga akan menjadi masalah. Xiao Yan menyeka noda darah yang tersisa dari sudut mulutnya dan berkata dengan lembut. Ah, itu bagus. Seorang alkemis tidak perlu khawatir tentang cedera. Meskipun luka-lukamu kali ini cukup parah, dengan guru yang saat ini terjaga, secara alami aku akan membiarkanmu pulih secepat mungkin. Kata Yao Lao sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk. Dia memiliki keyakinan mutlak pada keterampilan pemurnian Yao Lao. Dia meraih batang pohon dengan tangannya dan perlahan bangkit. Pada saat ini, ada kelompok pencarian yang terdiri dari murid Mystic Cloud Sekte di timur, selatan, dan utara dari posisi kita saat ini. Oleh karena itu, kami hanya bisa melarikan diri menuju sisi barat hutan. Yao Lao tetap berkata, terlebih lagi, perhatikan sosok di langit. Sebagian besar dari orang-orang itu adalah tetua dari Mystic Cloud Sect dan kekuatan mereka setidaknya dari kelas Doowang. Jika Anda secara tidak beruntung menabrak salah satu dari mereka dalam kondisi seperti itu akan merepotkan. Petik 2. Aku tahu. Xiao Yan menjawab. Dia dengan hati-hati membelah dedaunan dan dengan hati-hati menyapu pandangannya ke bawah. Hanya ketika dia tidak menemukan jejak bahaya, dia menggunakan tangannya untuk memeluk batang pohon dan dengan cepat meluncur ke bawah seperti monyet yang gesit. Ketika dia berada beberapa meter dari tanah, Xiao Yan melonggarkan cengkeramannya. Kakinya dengan lembut menendang batang pohon dan tubuhnya meringkuk di udara sebelum membalikkan badan dan membiarkannya mendarat dengan satu lutut dengan tangan di tanah, menopang dirinya sendiri. Suara yang dikeluarkan saat dia mendarat hampir tidak terdengar. Tatapan tajam Xiao Yan dengan cepat memindai sekelilingnya. Dia kemudian berdiri dan menyerbu ke sekelompok hutan lebat. Tepat saat dia memasuki lautan tanaman yang lebat, cahaya 7 warna langsung menyala. Segera, Xiao Yan menghentikan langkahnya saat seluruh tubuhnya mengeluarkan keringat dingin. Tatapannya buru-buru menyapu di depannya. Segera, dia tidak bisa menahan kegembiraan. 7 cahaya berwarna itu berasal dari Heaven Swallowing Python yang telah berubah menjadi bentuk ularnya. Bagi yang lain, sangat sulit mencoba menemukan Xiao Yan tetapi untuk Heaven Swallowing Python yang telah hidup bersama dengan Xiao Yan sejak kelahirannya, bahkan bau sekecil apapun di udara seperti peta jalan besar. Hei, anak kecil, apakah sekarang giliranmu untuk mengontrol tubuh? Xiao Yan mengulurkan tangannya. Heaven Swallowing Python, dengan patuh bergoyang-goyang, menjulurkan lidahnya dan mengeluarkan suara mendesis ke arah Xiao Yan. Hihi, itu bagus. Itu bagus. Sudut mulut Xiao Yan terbuka saat melihat aksi Heaven Swallowing Python. Kegembiraan di wajahnya sulit disembunyikan. Meskipun kekuatan Heaven Swallowing Python tidak sehebat Ratu Medusa, anak kecil ini tidak seperti yang mulia dalam hal itu benar-benar akan keluar atas perintah Xiao Yan selama dia memberinya makanan yang cukup untuk dimakan. Di sisi lain, Xiao Yan sangat marah hingga giginya gatal ketika dia mengingat bagaimana Ratu Medusa, wanita bajingan itu, sebenarnya berdiri diam di samping selama pertarungan besarnya dengan Yun San sebelumnya. Xiao Yan dengan cepat mengeluarkan sebotol, Amethyst Lion Bird Essence, dari cincin penyimpanannya dan menggunakan tongkat giok kecil untuk mencelupkan beberapa tetesnya dan melemparkannya ke mulut Heaven Swallowing Pythons. Segera, anak kecil itu melompat-lompat, sangat lincah. Itu berputar di sekitar tubuh Xiao Yan beberapa kali sebelum mengeluarkan suara, su, dan memasuki lengan Xiao Yan. Beruntung. Setidaknya ada jimat yang bisa melindungiku. Xiao Yan dengan lembut menepuk lengan bajunya dan menghela nafas panjang. Dengan Heaven Swallowing Python di sekitar, dia setidaknya tidak takut ditahan jika dia ditemukan oleh salah satu tetua Mystic Cloud Sekte. Ayo pergi. Sepertinya ada beberapa orang yang menuju ke sini. Tidak disarankan bagi Anda saat ini untuk bertengkar dengan orang lain. Saya melihat bahwa ki Anda saat ini tidak rata, melayang ke atas dan ke bawah. Ini benar-benar tampak seperti keadaan di mana kekuatan Anda akan segera meningkat. Sepertinya perkelahian besar yang baru saja Anda alami ini sangat bermanfaat bagi Anda. Segera temukan tempat yang tenang untuk memulihkan diri dan beristirahat. Jika tidak,
kesempatan untuk meningkatkan kekuatan Anda akan sia-sia. Suara dalam Yao Lao tiba-tiba terdengar dari hati Xiao Yan. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Segera, dia menganggukkan kepalanya karena terkejut. Ini sepertinya salah satu dari sedikit kabar baik dalam situasi buruk seperti ini. Dalam situasi seperti ini di mana dia menghadapi pemusnahan di semua sisi, meningkatkan kekuatannya sedikit secara alami akan berarti bahwa peluangnya untuk bertahan hidup akan meningkat sedikit. Xiao Yan menoleh dan memandangi hutan lebat di belakangnya. Senyum dingin keluar dari sudut mulutnya saat dia dengan lembut berkata, Misty Cloud Sect, Yun San, sepertinya dendam di antara kita berdua telah terbentuk sepenuhnya. Saya harap Anda tidak akan menyesali ini di masa mendatang. Jika Anda berpikir bahwa saya, Xiao Yan, adalah salah satu dari orang-orang tak bertulang yang akan datang mengemis dengan ekor tergantung di antara kedua kakinya setelah menderita kerugian, saya khawatir Anda benar-benar salah. Petik 2. Saat itu, hanya karena perjanjian 3 tahun, Xiao Yan bisa menggigit peluru dan berlatih selama 3 tahun, menyebabkan dia menjadi seperti serigala sendirian di padang rumput. Ketika dia terluka, dia akan mundur sementara. Dengan cepat mengikuti ini, dia akan menjadi seperti hantu dan belatung di tulang tarsal seseorang, berkeliling dan menunggu untuk membalas dendam dengan pukulan mematikan. Saat suara yang berisi rasa dingin yang gelap dan tebal jatuh, kaki Xiao Yan menginjak tanah. Tubuhnya berubah menjadi bayangan hitam yang dengan cepat melarikan diri ke hutan hitam yang gelap itu. Setelah hilangnya Xiao Yan, tempat itu perlahan-lahan menjadi sunyi. Sekitar 10 menit kemudian, 10 sosok tiba-tiba keluar dari hutan lebat. Mereka memegang pedang panjang di tangan mereka sementara mereka mengamati sekeliling dengan ekspresi serius. Ketika mereka melihat bahwa tidak ada gerakan, mereka menghela nafas lega. Mereka bertukar pandang dan mereka semua tersenyum pahit dan menggelengkan kepala. Suar sinyal yang dipegang erat di tangan kanan mereka, siap dilepaskan kapan saja, juga dimasukkan kembali ke saku dada mereka. Ketika dihadapkan dengan sosok menakutkan yang bahkan bisa memaksa pemimpin sekte lama mereka kembali, wajar jika orang-orang ini memberikan perhatian penuh mereka. Seorang murid Misty Cloud Sekte yang merupakan pemimpin kelompok perlahan melangkah maju. Dia mengayunkan pedang panjang dan cahaya pedang itu menyala, meninggalkan simbol yang tidak jelas di pohon terdekat. Begitu dia melakukan ini, dia menoleh dan dengan lembut berkata, kami sudah selesai mencari tempat ini. Jika kita terus maju, kita akan masuk ke barat laut pegunungan Magical Beast. Pangkat dari Magical Beast tidak rendah. Akan sangat sulit jika kami mencari di sana. Sepertinya kita harus memberitahu para sesepuh untuk menggunakan unit terbang. Petik 2. Sambil berbicara, dia dengan cepat mengeluarkan peluit bambu dari saku dadanya dan meletakkannya di bibirnya. Dia meniupnya dengan lembut dan suara yang sedikit tajam dipancarkan perlahan dari bambu. Itu akhirnya membentuk-bentuk seperti gelombang yang dengan cepat menyebar ke seluruh hutan besar. Battle Through the Heavens, Chapter 368. Chapter 368, Penyembuhan. Di hutan lebat di mana pepohonan tinggi berdiri, terkadang ada titik cahaya yang menetes melalui celah kanopi rimbun dahan dan dedaunan yang melindungi bumi dari panas matahari. Cahaya bersinar berkeping-keping di atas tanah, membentuk gambar yang benar-benar alami terbuat dari bintik-bintik cahaya, tampak indah. Benar-benar sunyi di dalam hutan. Kadang-kadang, akan ada raungan rendah yang dipancarkan oleh Magical Beast tak dikenal di kejauhan. Itu akan melewati penghalang dari hutan lebat, dan akan bergema tanpa henti di seluruh hutan. Semak di hutan yang sunyi tiba-tiba bergerak. Segera, sosok hitam melesat. Kakinya dengan lembut menekan ke dahan pohon yang secara horizontal memanjang dari batangnya. Setelah itu, dia mendorong tubuhnya dari dahan dan mendarat di dahan pohon lain beberapa meter di atas tanah. Matanya yang tajam seperti elang memindai semua yang ada di bawahnya secara detail sebelum dia menghela nafas lega. Dia juga sedikit ragu saat dia bergumam pelan, pegunungan di belakang Misty Cloud Mountain terhubung langsung ke pegunungan Magical Beast. Berbicara secara logis, saat ini saya seharusnya dibebankan ke pegunungan Magical Beast, kan? Tapi, kenapa sampai sekarang, aku belum bertemu dengan Magical Beast yang mencoba menghentikanku? Petik 1. Itu karena, Heaven Swallowing Python, di lengan bajumu. Sebuah tawa tua terdengar di hati Xiao Yan, The Heaven Swallowing Python, adalah binatang unik kuno. Magical Beast biasa akan merasakan ketakutan di dalam hati mereka saat mencium baunya. Selain itu, binatang penelan surga, saat ini memiliki kekuatan kelas Doowang. Magical Beast biasa mana yang berani mengungkapkan dirinya di depannya? Petik 2. Jadi ini adalah berkah anak kecil ini. Xiao Yan tiba-tiba mengerti setelah mendengar ini. Dia dengan lembut menepuk lengan bajunya dan tertawa pelan. Tapi kelompok Misty Cloud Sekte yang datang untuk mencarimu tidak seberuntung itu. Dari apa yang saya tahu, mereka diserang oleh setidaknya 3 gelombang Magical Beast hanya dalam jarak pendek ini. Meski mereka tidak terluka, kecepatan mengejar mereka telah berkurang cukup banyak. Yao Lao tersenyum dan berkata dengan sombong. Xiao Yan tertawa dingin. Tatapannya sekali lagi menyapu sekelilingnya, tetapi dia belum menemukan tempat persembunyian terbaik. Dia segera menyatukan alisnya dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Saat dia menekan kakinya dengan lembut ke batang pohon,
tubuhnya menjadi seperti kelelawar besar yang melebarkan sayapnya saat melewati hutan lebat, bergerak melewati cabang-cabang pohon di jalurnya. Dia terus maju dan melarikan diri sambil mencari tempat terbaik untuk bersembunyi. Di hutan yang dipenuhi dengan pohon-pohon besar dan magical beast, ingin menemukan tempat untuk bersembunyi dari bahaya yang juga bebas dari gangguan tidak diragukan lagi agak sulit. Namun, Xiao Yan dianggap cukup beruntung. Saat langit berangsur-angsur menjadi gelap, dia akhirnya menemukan tempat yang bagus. Xiao Yan sedang melewati area besar dedaunan lebat ketika jurang berbahaya, yang lebarnya sekitar 10 meter, muncul di hadapannya. Dia memperlambat kecepatannya dan perlahan berjalan menuju tepi jurang. Menundukkan kepalanya, dia melirik ke jurang gelap yang sepertinya tak berdasar. Dia kemudian mengangkat kepalanya dan perlahan mengalihkan pandangannya ke dinding gunung terjal di sisi lain. Sesaat kemudian, tatapannya tiba-tiba berhenti di sebuah gua gunung yang gelap. Gua gunung ini berada sekitar 10 meter lebih dari puncak gunung. Tampaknya tidak diciptakan oleh manusia. Sebaliknya, itu tampaknya dibuat dengan paksa oleh sejenis magical beast yang bercakar tajam. Tempat ini sangat bagus, bahkan tertutup kabut. Bahkan jika ada orang yang terbang di atas, mereka akan sangat kesulitan untuk membedakan apapun. Ekspresi Xiao Yan membawa kegembiraan saat dia mempelajari posisi gua gunung yang gelap itu. Di dinding pegunungan yang terjal itu, ada cukup banyak gua pegunungan yang mirip dengan yang gelap ini. Namun, hanya gua gunung ini yang memiliki posisi yang sangat bagus jika dibandingkan dengan yang lain. Xiao Yan berdiri di tepi jurang dan menatap gua gunung. Jika seseorang tidak memeriksanya dengan cermat, mereka hanya akan melihat kabut samar muncul dari dalam jurang. Setelah memeriksanya sebentar, bahu Xiao Yan sedikit bergetar. Sepasang besar sayap awan ungu bermunculan. Dia melompat ke depan dan melompat ke jurang, angin liar bertiup melewati telinganya. Xiao Yan mengepakkan sayapnya dan dia dengan cepat tiba di depan gua gunung. Dia tetap melayang di udara di depannya alih-alih langsung masuk. Bahaya pegunungan magical beast tidak tertandingi, dengan bahaya mengintai di mana-mana. Jika seseorang tidak berhati-hati dalam menghadapi mereka, mereka bahkan tidak akan tahu bagaimana mereka mati. Xiao Yan mengangkat lengan bajunya dengan lembut dan, Heaven Swallowing Python, muncul. Jarinya menunjuk ke arah gua gunung. Yang terakhir tampaknya mengerti. Itu mendesis dan berubah menjadi flash 7 warna, yang melesat langsung ke dalam gua. Ketika dia melihat kilatan, Heaven Swallowing Python, ke dalam gua, Xiao Yan buru-buru mundur agak jauh. Setelah itu, dia menunggu dengan tenang. Penantian itu hanya berlangsung kurang dari 1 menit ketika angin yang teduh keluar dari dalam gua. Sosok hitam besar dengan cepat melesat. Itu adalah magical beast terbang dengan penampilan ganas yang ketakutan saat terbang dari dalam. Itu segera mengeluarkan jeritan mengerikan dan melesat langsung ke langit, akhirnya menghilang di cakrawala. Teman baik, itu sebenarnya adalah binatang singa bersayap. Ini adalah peringkat 3 magical beast yang bisa bersaing dengan Dadoshi. Xiao Yan tercengang saat dia menyaksikan magical beast besar yang telah melesat ke langit. Dia menggelengkan kepalanya dan tertawa getir, untung aku mendapat bantuan dari Heaven Swallowing Python. Kalau tidak, dengan kondisiku saat ini, sepertinya aku harus menghabiskan banyak tenaga untuk mengeluarkannya dari gua. Petik 2. Tidak lama setelah binatang singa bersayap melarikan diri, Heaven Swallowing Python terbang keluar dari dalam gua. Itu tetap ditangguhkan di depan Xiao Yan, mendesis sambil menjentikkan lidah ular di depan Xiao Yan. Xiao Yan mengangkat tangannya dan, Heaven Swallowing Python, kembali ke lengan bajunya. Baru setelah itu dia mengepakkan sayapnya dan terbang ke dalam gua sambil merasa yakin. Kakinya mendarat di atas batu gunung yang keras dan gelombang warna pucat melonjak ke wajahnya. Dia mengeluarkan beberapa batuk hebat. Setelah batuknya, sayap awan ungu di punggungnya juga secara otomatis berubah menjadi tato dan menyusut ke punggungnya. Saya memang terluka parah, Setelah hanya menggunakan sayap awan ungu selama beberapa menit, bagian dalam tubuhku telah berubah menjadi keadaan ini. Xiao Yan menyeka benang darah yang mengalir dari sudut mulutnya saat dia berbicara dengan lembut sambil tersenyum pahit. Xiao Yan perlahan masuk ke bagian dalam gua yang cukup luas. Meskipun bau yang samar-samar bertahan menyebabkan Xiao Yan sedikit mengernyit, saat ini dia, yang dihadapkan dengan dikelilingi dari segala arah, secara alami tidak berminat untuk repot-repot tentang hal-hal sepele seperti itu. Dia menjentikkan jarinya dan beberapa batu cahaya bulan ditembakkan dari dalam cincin luar angkasa. Mereka mendarat dengan mantap di dalam celah di dinding gunung dan cahaya redup mereka segera bersinar dan meresap ke seluruh gua. Xiao Yan memandangi bagian dalam gua yang cukup terang dan kemudian melihat langit di luar yang sudah menjadi gelap gulita. Dia berpikir dengan tenang sejenak sebelum datang ke pintu masuk gua. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk mendorong sebuah batu besar, yang secara kebetulan memblokir lebih dari setengah pintu masuk, yang mencegah gua yang terang benderang menjadi terlalu jelas di kegelapan malam. Setelah menyelesaikan semua tugas ini, Xiao Yan akhirnya menghela nafas lega. Pada saat itu, rasa lelah karena melarikan diri selama hampir 1 hari perlahan naik dari dalam hatinya, dan menyebabkan kelopak matanya menjadi sedikit berat. Sekarang bukan waktunya untuk istirahat. Sama seperti Xiao Yan tidak bisa lagi menahan dan hendak meletakkan kepalanya di tanah dan tertidur lelap, tangisan lembut Yao Lao tiba-tiba terdengar, memberi Xiao Yan sebuah permulaan.
Kelopak matanya yang akan terlipat segera dibuka. Dengan tawa getir, dia dengan cepat mundur 2 langkah dan menemukan platform batu bersih tempat dia duduk bersila. Saat Xiao Yan duduk, cincin hitam gelap itu bergetar lembut. Tubuh ilusi Yao Lao perlahan melayang keluar. Guru, Xiao Yan menggaruk kepalanya dan tersenyum canggung saat melihat Yao Lao muncul. Yao Lao menggelengkan kepalanya tanpa daya. Dia memberi isyarat dengan tangannya dan cincin penyimpanan di jari Xiao Yan meninggalkan tangan yang terakhir. Akhirnya, itu digantung di atas telapak tangan Yao Lao. Pertama-tama Anda harus memulihkan diri dari kekacauan di dalam tubuh Anda. Saya akan memperbaiki beberapa pil obat yang dapat membantu mempercepat pemulihan luka dalam Anda. Anda harus pulih secepat mungkin. Jika tidak, itu akan terlalu berbahaya. Kekuatan spiritual Yao Lao menyapu bagian dalam cincin penyimpanan saat dia memesan. Ah, Xiao Yan mengangguk. Dia berhenti berbicara omong kosong dan tangannya membentuk segel pelatihan di depannya. Dia menutup matanya dan nafasnya yang awalnya terburu-buru perlahan menjadi tenang dan lambat. Yao Lao mengangguk puas saat melihat Xiao Yan telah meninggalkan pikirannya yang mengganggu dan memasuki kondisi latihannya dengan sangat cepat. Dia menjentikkan jarinya sedikit dan ramuan obat menyala dan muncul dari dalam cincin penyimpanan satu demi satu setelah itu melayang di sekitar Yao Lao. Anak kecil ini benar-benar menyimpan bahan obat yang cukup banyak. Ini benar-benar menyelamatkan saya dari kesulitan untuk mencari obat. Saat Yao Lao mempelajari ramuan obat yang tergantung di sisinya, dia mengangguk sedikit sebelum melambaikan tangannya. Segera, api kental berwarna putih membumbung tinggi dan membakar. Dia melambaikan jarinya dan bahan obat yang teratur namun dengan cepat dilemparkan ke dalam api satu demi satu. Dibandingkan dengan metode yang digunakan Xiao Yan untuk memurnikan pil obat di pertemuan besar alkemis, metode pemurnian halus Yao Lao yang seperti awan yang melayang dan air mengalir yang menyebabkan semua orang benar-benar memahami apa itu Grandmaster Alkemis. Cahaya redup dari Moonlight Stone, kegelapan yang merayap ke dalam gua melewati pintu masuk. Hanya gemeretak bahan obat di dalam nyala api yang bisa terdengar di dalam gua yang tenang. Kedua orang di dalam gua itu membagi pekerjaan mereka dengan jelas dan sibuk melakukan apa yang mereka butuhkan. Pelatihan diam berlanjut selama hampir 2 hingga 3 jam. Saat itulah kelopak mata Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, sedikit gemetar. Dia kemudian perlahan membuka matanya. Setelah 3 jam penyembuhan, wajah putih pucatnya memiliki beberapa kemerahan tambahan yang mewakili vitalitas. Xiao Yan menghembuskan nafas panjang dari udara terpendam yang telah lama ada di dadanya. Ekspresinya menjadi sedikit lebih cerah. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao, yang berdiri di pintu masuk gua, mengamati pergerakan di luar setelah menyelesaikan pemurnian beberapa waktu yang lalu. Dia tersenyum lembut dan berkata, meskipun luka saya cukup serius, kondisi tubuh saya yang tidak teratur dapat ditekan. Apa yang dikatakan guru itu benar. Kekuatan dan darah di tubuh saya meningkat dengan cara yang tidak stabil. Itu memang awal dari kekuatanku yang meningkat. Petik 2. Yao Lao tersenyum dan mengangguk. Dia membalikkan tubuhnya dan dengan lembut menjentikkan jarinya. Pil obat yang berwarna zamrud ditembakkan ke arah Xiao Yan. Yang terakhir dengan tangkas meraihnya. Konsumsilah. Dengan ini, luka di dalam tubuh Anda seharusnya bisa sembuh total. Efek obat dari pil roh hijau 3 baris yang Anda konsumsi sangat kuat dan Anda tidak dapat menyerap semuanya sepenuhnya. Sebagian besar efek obat disimpan di dalam tubuh Anda sebagai gantinya. Tidak baik jika tubuh Anda membiarkannya di dalam tubuh Anda seperti itu. Saya telah mencampur Bone Chilling Flame di dalam pil obat ini. Anda mungkin merasa sedikit sakit setelah mengonsumsinya. Namun, ia mampu menguap dan melepaskan semua efek obat yang telah terakumulasi di dalam tubuh Anda. Kali ini, Anda bisa menggunakan kesempatan ini untuk menyerapnya. Itu benar-benar tergantung pada keberuntungan Anda, seberapa besar kekuatan Anda dapat ditingkatkan. Yao Lao menggelengkan kepalanya dan berkata, cukup banyak cacat telah muncul di tubuhmu selama aku tidak ada. Searing poison, itu juga hal yang ganas. Setelah Anda pulih dari luka Anda, saya akan memikirkan cara untuk membantu Anda menyelesaikannya. Petik 2. Hati Xiao Yan merasakan kehangatan saat dia mendengar sejumlah besar kata-kata yang diucapkan Yao Lao. Dia mengangguk sedikit. Dia akhirnya jauh lebih nyaman dengan gurunya di sampingnya. Perasaan itu seperti seorang anak yang menemukan dukungan yang dapat diandalkan, membuatnya yakin. Xiao Yan memasukkan pil obat ke dalam mulutnya dan sekali lagi menutup matanya. Pikirannya tenggelam ke dalam tubuhnya dan memulai kemajuan besar ini. Yao Lao tersenyum dan mengangguk saat melihat Xiao Yan menutup matanya dan sekali lagi memulai latihannya. Dia duduk di dekat pintu masuk gua dan dengan ceroboh memainkan dan memutar cincin penyimpanan yang dia ambil dari tangan Xiao Yan. Beberapa saat kemudian, jarinya sedikit gemetar dan suara, ya, yang lembut keluar dari mulutnya. Hah! Yao Lao menjentikkan jarinya dan pecahan batu giok berwarna hitam tiba-tiba muncul di tangan Yao Lao. Telapak tangannya dengan lembut mengusap potongan batu giok yang rusak ini dan tatapannya menjadi agak terpaku. Batu giok berwarna hitam ini secara mengejutkan adalah barang murah yang diperoleh Xiao Yan kembali di Asosiasi Alkemis saat mencari harta karun. Battle Through the Heavens, Chapter 369. Chapter 369, Kemajuan. Tubuhnya berada di dalam tungku, ini adalah satu-satunya hal yang dirasakan Xiao Yan saat ini.
Setelah menelan pil obat, perasaan berapi-api tiba-tiba muncul dari perut bagian bawahnya. Segera, itu berubah menjadi banyak aliran panas yang memaksa masuk ke setiap nadi tubuhnya secara bergejolak. Suhu tinggi akhirnya menyebabkan samar, gas berat muncul di dalam jalur qi-nya. Aliran suhu tinggi secara bertahap menjadi lebih panas dengan peningkatan kecepatan sirkulasi, mengakibatkan sudut mulut Xiaoyan dengan lembut berkedut tanpa sadar setelah setiap siklus lengkap. Apa yang dikatakan Yao Lao memang benar, bagian kecil dari apinya yang telah ditambahkan ke dalam pil benar-benar membuatnya menderita. Meskipun aliran panas mungkin menyebabkan Xiaoyan merasakan sakit, efeknya juga sangat menonjol. Saat benang-benang gas yang samar, panas, dan berat merembes keluar dari jalur qi-nya dan akhirnya berputar-putar di sekitar bagian dalam tubuhnya, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan gelombang besar energi tersembunyi di beberapa bagian tubuhnya seperti lapisan es yang telah meleleh oleh panas, akhirnya menampakkan dirinya. Dari kelihatannya, sepertinya ini adalah kekuatan obat yang telah disimpan di tubuhnya yang disebutkan Yao Lao. Kekuatan obat yang telah disimpan ini diuapkan oleh gas yang panas dan berat, mengubahnya menjadi kabut energi samar yang naik perlahan. Kabut akan menempel pada jalur qi, bergabung dengan mereka sebelum melanjutkan melalui jalur qi lainnya. Pada akhirnya, itu membentuk siklus lengkap, mengubah kabut menjadi energi murni. Energi tersebut kemudian dituangkan ke dalam kristal energi berbentuk belah ketupat di dalam pusaran. Setelah menerima gelombang energi murni ini, tubuh kristal, yang tampak sedikit redup karena kelelahan, sekali lagi memancarkan cahaya redup, menerangi bagian dalam pusaran hingga tampak transparan. Beberapa dari energi kabut juga melekat pada tulang dan selnya. Ketika dihadapkan dengan energi murni seperti itu, tulang dan sel di tubuhnya juga menjadi lebih rakus. Dengan kecepatan goyah yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, mereka dengan cepat menelan kabut energi yang mendekat. Begitu mereka benar-benar menelan energi, Xiaoyan dapat dengan jelas merasakan bahwa tulang, otot, sel, del, yang telah terluka setelah pertarungan besar, dengan cepat dikembalikan ke kondisi puncaknya. Hati Xiaoyan menghela nafas lega saat dia merasakan kristal Do secara bertahap diisi dengan energi. Pikirannya sekali lagi tenang saat dia menggunakan semua kekuatannya untuk mengendalikan awan energi yang meluap di dalam tubuhnya, mengumpulkan mereka bersama-sama dan akhirnya menggabungkannya menjadi aliran energi yang bergolak. Setelah aliran menyelesaikan satu sirkulasi di dalam tubuhnya, aliran itu mengalir tanpa henti ke kristal Do di dalam pusaran. Kristal seukuran ibu jari itu seperti lubang tanpa dasar ketika dihadapkan dengan energi yang dituangkan ke dalamnya tanpa henti, tidak menolaknya, terlepas dari seberapa besar energi yang terkumpul itu. Pil obat Yao Lao mungkin bukan sesuatu yang bertingkat tinggi. Namun, ia mampu melakukan semacam peran menghasut, benar-benar menyeret keluar semua kekuatan obat yang telah disimpan Xiao Yan ke dalam tubuhnya dalam waktu singkat. Setelah itu, ia menggunakan sejumlah besar energi untuk dengan cepat memulihkan tubuh Xiao Yan yang terluka. Metode memanfaatkan energi orang lain untuk menyembuhkan kemungkinan adalah sesuatu yang bahkan Fama akan kesulitan melakukannya. Sebagai pot obat ortodoks, jumlah berbagai pil obat yang dikonsumsi Xiao Yan pada dasarnya tidak mungkin dihitung. Selain itu, Xiao Yan tidak sepenuhnya menyerap sebagian besar pil obat ini. Setelah mengumpulkan semua ini dari waktu ke waktu, energi yang disimpan secara alami sangat besar. Setelah diseret oleh pil obat Yao Lao, kekuatan obat yang disimpan akhirnya benar-benar dilepaskan dan digunakan. Tingkat energinya jauh melebihi apa yang diharapkan Xiao Yan, atau bahkan Yao Lao. TL, medicinal pot sama dengan seseorang yang makan 1 ton pil, biasanya digunakan untuk menggambarkan tuan-tuan muda yang sakit. Gelombang demi gelombang kabut energi naik tidak pernah berhenti dari seluruh tubuh Xiao Yan. Jika ada yang saat ini bisa melihat melalui kulitnya dan melihat ke dalam tubuh Xiao Yan, orang itu kemungkinan akan melebarkan matanya saat benar-benar terkejut saat melihat semua kabut yang berkumpul di seluruh tubuh Xiao Yan. Bahkan organ dalamnya benar-benar tertutup kabut energi yang pekat. Xiao Yan secara alami tidak dapat mengendalikan setiap detail dengan sejumlah besar kabut energi yang ditarik keluar. Oleh karena itu, ada beberapa yang berhasil melarikan diri dan mulai berkeliaran secara acak di seluruh tubuhnya. Dalam sekejap, tulang, otot, del, di dalam tubuh Xiao Yan tiba-tiba memiliki kecerdasan mereka sendiri dan mulai menggunakan berbagai jenis metode untuk menelan kabut energi yang telah berkeliaran. Meskipun menelan energi dengan cara ini memungkinkan Xiao Yan untuk dengan jelas merasakan bahwa tubuhnya menjadi semakin kuat, bagian-bagian dalam tubuh Xiao Yan, tulang, otot, dan organ dalam memiliki kapasitas akomodasi yang hanya dapat ditingkatkan jika seseorang menjalani kehidupan. Pelatihan intensif. Jadi, masing-masing memiliki batasannya sendiri. Begitu mereka menyerap lebih dari batas itu, kemungkinan besar mereka akan berakhir dengan nasib mengerikan untuk hancur berantakan. Setelah memikirkan hasil akhir tentang bagaimana tulang atau organ dalam, Del tiba-tiba dapat membentuk beberapa garis retak dengan suara retak. Xiao Yan bergidik ketakutan. Oleh karena itu, dia secara alami tidak berani membiarkan tulang dan otot menelan energi sebanyak yang mereka inginkan. Dia segera dan buru-buru meningkatkan kendali atas kabut energi di dalam tubuhnya. Bahkan setelah dia melakukan ini, bagaimanapun, Xiao Yan masih bisa merasakan samar-samar bahwa kulitnya mengeluarkan rasa sakit yang membara.
Dia tahu bahwa ini karena kabut energi yang telah merusak permukaan kulitnya. Di dalam gua gunung, Yao Lao sedikit mengernyit saat dia melihat kulit Xiao Yan, yang benar-benar berubah menjadi merah. Dia bergumam pelan, mengapa tubuh orang kecil ini mengumpulkan begitu banyak kekuatan obat. Dia merenung sejenak sebelum untuk sementara menyimpan pecahan batu giok yang rusak di tangannya. Dia menjentikkan jarinya dengan lembut dan lampu hijau terbuka dan segera bangkit. Itu mengikuti angin dan meluas, akhirnya berubah menjadi teratai hijau yang perlahan jatuh. Yao Lao melirik ke arah teratai hijau yang tampak megah sebelum melambaikan lengan bajunya ke arah Xiao Yan. Sebuah kekuatan lembut meluncur dan mengangkat yang terakhir sebelum dengan mulus menempatkannya di atas teratai hijau. Setelah Xiao Yan mendarat di teratai hijau, cahaya melingkar berwarna hijau yang hangat perlahan muncul dari dalamnya. Saat lingkaran cahaya naik, kulit merah menyala Xiao Yan segera menjadi kusam. Wajahnya, yang tadinya berisi rasa sakit juga akhirnya menjadi rileks. Perasaan hangat yang ditularkan dari luar tubuh Xiao Yan juga dirasakan olehnya. Dia segera menghela nafas lega saat dia bergumam pada dirinya sendiri dengan senyum pahit, sialan. Luka di tubuh saya sudah sembuh total. Mengapa masih banyak energi berlebih? Petik 2. Xiao Yan secara bertahap memulihkan ketenangannya setelah mengeluarkan kutukan. Dia diam-diam berpikir sejenak dan sudah punya rencana. Karena ada kekuatan luar seperti itu, saya akan menggunakannya untuk menerobos. Kesempatan ini adalah yang terbaik. Petik 2. Begitu Xiao Yan mengambil keputusan, dia tidak menunda-nunda lagi. Dia memfokuskan pikirannya dan kabut energi yang meluap dari tubuhnya tiba-tiba melonjak. Gelombang kabut tampaknya telah ditarik oleh sesuatu saat mereka dengan cepat diseret menuju perut bagian bawahnya. Saat kabut energi yang sangat besar semakin dekat dengan pusaran, ukurannya juga menurun drastis. Ukurannya mungkin menjadi kecil, tetapi kelembapan mulai muncul di ruang antara kabut. Ketika gumpalan besar kabut masuk ke jalur Qi-nya, kabut itu benar-benar menghilang sama sekali. Menggantinya adalah sekelompok energi cair murni seperti zamrud. Bahkan ada beberapa kristal padat dan kecil yang terperangkap di dalam energi cair itu. Cairan zamrud mengikuti rute yang sama yang ditentukan oleh metode Qi, Flame Mantra, dan menyelesaikan satu sirkulasi penuh. Setelah itu, diam-diam berhenti di pintu masuk pusaran. Kekuatan yang mengalir perlahan seperti banjir besar yang akan segera habis. Ini akan menentukan apakah aku bisa menerobos atau tidak. Xiao Yan berbisik pelan di dalam hatinya saat dia memandangi sekelompok besar energi zamrud. Dengan pikiran dari benaknya, kekuatan yang menghalangi jalan masuk pusaran langsung menghilang. Energi yang melonjak segera mengeluarkan suara keras seperti air terjun yang menabrak saat dibebankan ke pusaran. Sejumlah besar energi menyerbu ke dalam pusaran dan dengan keras menghantam kristal Do berbentuk belah ketupat di tengah pusaran. Bang! Saat energi menyerbu ke dalam kristal Do, suara menderu bergema di benak Xiao Yan. Dalam sekejap, dia hampir gagal mempertahankan status pelatihannya. Energi yang bergejolak mengalir ke Do kristal tanpa henti. Pada akhir proses, ukuran kristal sebenarnya tumbuh jauh lebih besar setelah menyerap energi dalam jumlah besar ini. Setelah perluasan ukuran kristal Do, persepsi spiritual Xiao Yan yang kuat dapat dengan jelas merasakan bahwa kekuatannya sendiri dengan cepat melonjak menuju penghalang yang menunjukkan perbedaan antara kedua level tersebut. Di dalam gua, Yao Lao menatap Xiao Yan, yang wajahnya menjadi berkilau seperti batu giok. Dia membelai janggutnya dan mengangguk sedikit. Dengan kekuatannya, dia secara alami bisa merasakan kekuatan nafas Xiao Yan naik dengan mantap. Ding! Pada contoh tertentu di dalam gua yang sepi, terangan lembut, yang hampir tidak terlihat, diam-diam dikeluarkan dari tubuh Xiao Yan. Mengikuti munculnya erangan yang tenang ini, kekuatan yang keluar dari tubuh Xiao Yan tiba-tiba melonjak. Dia sudah berhasil menembus bintang 2 Dadoshi. Ini sebenarnya lebih cepat dari yang saya harapkan. Kekuatan obat yang disimpan dalam tubuh si kecil ini sebenarnya mampu mencapai derajat sebesar ini. Dengan kekuatan Yao Lao, erangan lembut itu secara alami tidak akan bisa lepas dari inderanya. Ekspresi kaget segera melintas di matanya saat dia berbicara dengan terkejut. Mengingat kekuatan Xiao Yan saat ini, di awalnya akan membutuhkan setidaknya 2 atau 3 bulan waktu untuk meningkatkan kekuatannya satu tingkat jika dia berlatih secara normal. Apalagi ini sudah dianggap cukup cepat. Setelah dia pergi ke Mystic Cloud Sekte, pertempuran berulang dengan orang-orang di atas levelnya menyebabkan dia seringkali berakhir dalam situasi yang tidak menguntungkan. Namun, manfaat yang diperoleh Xiao Yan dari situasi itu adalah sesuatu yang bahkan Yao Lao tidak dapat memperkirakan sepenuhnya. Bagaimanapun, bertempur adalah cara terbaik untuk meningkatkan kekuatan seseorang dengan cepat. Pertempuran ekstrim yang dialami Xiao Yan selama periode waktu ini seperti membangun kanal. Jumlah besar kekuatan obat yang ada saat ini seperti air yang dituangkan ke dalam kanal itu. Sekarang semuanya telah jatuh ke tempatnya, ini adalah kesempatan sempurna bagi Xiao Yan untuk meningkatkan kekuatannya. Proses ini berjalan sangat sempurna bahkan melebihi ekspektasi Yao Lao. Tidak lama setelah suara terkejut Yao Lao jatuh, erangan lembut lainnya tiba-tiba keluar dari dalam tubuh Xiao Yan, bergema secara eter di dalam gua. Tangan Yao Lao yang membelai janggutnya perlahan berhenti. Kali ini, bahkan Yao Lao tidak bisa tetap tenang. Mulutnya ternganga saat dia melihat Xiao Yan, yang nafasnya sebenarnya masih terangkat dengan cepat.
Beberapa saat kemudian, dia akhirnya menghela nafas panjang dan tersenyum sambil berkata, dia memang orang yang penuh kejutan. Hari ini, saya benar-benar ingin melihat level apa yang akan Anda capai, makhluk kecil ini. Petik 2. Battle Through the Heavens, Chapter 370. Chapter 370, Skyfire 3 Perubahan Misterius. Setelah dua erangan lembut dilepaskan secara berurutan di dalam gua gunung, Xiao Yan, yang bisa terus meningkatkan kekuatannya dengan bintang tambahan tidak menggunakan kekuatan ini untuk terus menyerbu ke atas. Sebaliknya, Xiao Yan perlahan menstabilkan ki-nya dan mulai sepenuhnya mencerna energi yang tiba-tiba melonjak. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan Yao Lao. Tangan Yao Lao mengelus jenggotnya dan mengamati pemuda bermata tertutup itu, yang wajahnya seperti batu giok hangat. Dia merenung sejenak dan segera menyadari kesadarannya sebelum mengangguk dengan sikap puas. Dia tersenyum lagi dan berkata, mampu mempertahankan keadaan pikiran aslinya dalam menghadapi kekuatan dan mengetahui kapan harus menarik diri dalam kepuasan tanpa menjadi serakah atau sombong tidaklah mudah. Tidak buruk, tidak buruk. Keduanya mengulangi, tidak buruk, cukup untuk melihat kekaguman Yao Lao sehubungan dengan kinerja Xiao Yan saat ini. Meskipun Xiao Yan benar-benar bisa meminjam kekuatan obat dan langsung menjadi bintang 4 Dadoshi, bagaimanapun juga, pelatihan bukanlah sesuatu yang bisa dicapai dalam semalam. Setelah berulang kali meningkatkan kekuatannya dengan 2 bintang hari ini, Xiao Yan sudah mengalami kesulitan menstabilkan kondisi tubuhnya. Jika dia meningkatkan kekuatannya sekali lagi, kemungkinan kondisi superfisial tubuhnya akan menjadi penghalang terbesarnya saat dia mencoba untuk maju lagi. Seseorang yang memiliki interior yang dangkal dan distribusi energi yang buruk di dalam tubuhnya akan lebih rendah daripada orang yang tubuhnya penuh dan energinya dikendalikan dan didistribusikan dengan benar. Xiao Yan sangat jelas tentang hal ini. Saat itu, kegigihannya pada pelatihan selama 3 tahun di mana dia dianggap sebagai orang yang tidak berguna telah menyebabkan Xiao Yan menstabilkan yayasan pelatihannya sampai sangat kokoh. Hanya dengan titik awal ini, yang sama stabilnya dengan batu, Xiao Yan dapat memiliki kesempatan untuk terus maju, membangun kekuatan yang menjulang tinggi yang dapat membuat orang lain terkejut. Oleh karena itu, dia tidak akan membiarkan minat sementara ini menghancurkan fondasi kokohnya yang paling dia banggakan. Seseorang secara alami tidak membutuhkan perdebatan mana yang lebih penting di antara keduanya. Oleh karena itu, Xiao Yan sangat tegas dalam melepaskan terobosan sekali lagi. Wajah Xiao Yan seperti sepotong batu giok hangat yang memancarkan cahaya samar saat dia duduk bersila di atas teratai hijau. Beberapa saat kemudian sebelum cahaya perlahan menghilang, bulu matanya bergetar sedikit, dan dia tiba-tiba membuka matanya. Cahaya berwarna hijau samar melintas di antara mereka dan dengan cepat menghilang. Setelah lenyapnya cahaya, kekuatan kuat yang menyelimuti permukaan tubuh Xiao Yan juga secara bertahap ditarik sampai benar-benar menghilang. Lumayan. Setelah pemulihan dan pelatihan, kekuatan saya benar-benar naik 2 bintang. Sayangnya, kesempatan semacam ini bukanlah sesuatu yang Anda diberikan kapanpun Anda menginginkannya. Yao Lao tertawa pelan saat melihat Xiao Yan meninggalkan kondisi latihannya. Udara keruh bergerak di sepanjang tenggorokan Xiao Yan sebelum dipancarkan. Dia memiringkan lehernya dan mendengar suara jelas dari tulangnya yang retak. Setelah itu, dia merasakan Douqi yang melonjak mengalir di dalam tubuhnya, yang seperti sungai yang mengalir. Sukacita tanpa sadar muncul di wajahnya. Tangannya dengan lembut menekan teratai hijau dan tubuhnya jatuh dengan luwes. Tinjunya kemudian tiba-tiba menyerang. Suara hembusan angin dari tinjunya sangat tajam. Cukup. Dengan kemampuan saya saat ini, saya dapat dengan sempurna mengontrol kekuatan peningkatan 2 bintang saya. Jika itu meningkat lebih banyak, saya mungkin tampak telah meningkat kekuatannya untuk waktu yang singkat tetapi jika seseorang melihat dari perspektif jangka panjang, itu tidak akan baik untuk saya. Xiao Yan menarik tinjunya dan berkata sambil tersenyum. Yao Lao tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia memberi isyarat pada teratai hijau dengan tangannya dan mengembalikannya ke cincin penyimpanan. Tangannya kemudian bergetar dan pecahan batu giok dari sebelumnya sekali lagi muncul di tangannya saat dia menggosoknya dengan lembut. Setelah meningkatkan kekuatannya, luka dalam tubuh Xiao Yan juga telah sembuh total. Kemerahan kembali ke wajah Xiao Yan sekali lagi. Dia mengangkat kepalanya dan menyaksikan tindakan Yao Lao sebelum melirik ke pecahan giok. Dia sedikit tertegun. Hatinya segera bergerak sedikit saat dia mengambil 2 langkah ke depan dan bertanya dengan penuh curiga, apakah guru mengenali apa ini? Saya telah melihat perangkat penyimpanan aneh semacam ini sebelumnya. Yao Lao mengangguk dan berkata, menyimpan perangkat. Seseorang dapat benar-benar menyimpan sesuatu di dalam benda ini. Jangan bilang kalau itu menyimpan sesuatu seperti teknik Do atau metode Qi. Xiao Yan terkejut sesaat sebelum berbicara saat dia tiba-tiba menyadari. Jika ini yang saya pikirkan, perangkat penyimpanan giok semacam ini seharusnya menjadi mahakarya, Burning Flame Valley, di benua Douqi. Ini karena mereka adalah satu-satunya yang memiliki keterampilan yang memungkinkan mereka menggunakan giok sebagai perangkat penyimpanan. Selain itu, jika seseorang menyentuh potongan batu giok ini untuk waktu yang lama, sebenarnya ada perasaan hangat yang samar. Ini adalah tanda dari hal-hal yang dibuat oleh Burning Flame Valley. Yao Lao tersenyum saat berbicara. Burning Flame Valley, apa itu?
Xiao Yan tidak bisa membantu tetapi merasa agak bingung saat mendengar nama asing ini. Sebagai seorang pemula yang tidak pernah meninggalkan kekaisaran Mama seumur hidupnya, wajar jika dia belum pernah mendengar nama ini. Burning Flame Valley adalah faksi di benua Doki. Jika kita membahas tentang kekuatannya, kemungkinan besar tidak lebih lemah dari Misty Cloud Sect. Mereka menjadi terkenal di benua Doki karena berlatih metode Ki dari afinitas api. Mereka hanya berspesialisasi dalam metode penyerangan dengan kekerasan. Oleh karena itu, mereka bisa dianggap unik di benua Doki. Yao Lao berkata dengan lemah. Tidak lebih lemah dari Misty Cloud Sect. Sudut mulut Xiao Yan bergerak-gerak sedikit. Beberapa saat kemudian, dia tidak bisa menahan tawa getir. Sungguh tidak terduga bahwa Misty Cloud Sect ini, yang mendominasi kekaisaran magia hanya biasa-biasa saja di benua Doki. Jangan melebih-lebihkan Misty Cloud Sect. Apa yang dikatakan orang bernama Ling Ying itu benar. Sekte Misty Cloud hanyalah faksi lapis kedua di benua Doki. Meskipun mereka sekarang mungkin memiliki Douzong, mereka hanya dapat dianggap sebagai salah satu bagian terbawah dari faksi tingkat pertama. Yao Lao mendecakkan bibirnya, mengubahnya dengan jijik. Tentu saja, bahkan jika itu masalahnya, mereka secara alami masih dapat dianggap sebagai makhluk besar di depanmu, Dado si kecil. Yao Lao tertawa saat melihat senyum pahit muncul di wajah Xiao Yan, anak kecil. Benua Doki sangat besar. Ada orang kuat sebanyak awan. Dunia yang pernah Anda lihat di masa lalu hanyalah sebagian kecil dari benua ini. Ketika Anda melangkah ke benua itu, saya yakin Anda akan menyukai dunia yang menakjubkan dan menarik itu. Namun, Anda juga harus memahami hal ini. Dimanapun Anda berada, kekuatan Anda sendiri adalah yang paling penting jika Anda ingin dihormati. Petik 2. Yang kuat makan yang lemah. Ini adalah aturan yang digunakan oleh semua orang di dunia ini. Xiao Yan mengangguk sedikit saat dia tertawa lembut. Secara alami baik jika Anda bisa memahami ini. Yao Lao tersenyum. Dia memegang pecahan batu giok di tangannya dan berkata, kembali ke topik awal kita. Apakah Anda ingin tahu apa yang ada di dalam ini? Petik 2. Tentu saja. Xiao Yan buru-buru menganggukkan kepalanya. Karena benda ini berasal dari Burning Flame Valley, yang dapat dibandingkan dengan Misty Cloud Sect, item di dalamnya juga kemungkinan besar adalah sesuatu yang luar biasa. Gunakan api untuk membakarnya. Yao Lao melemparkan potongan batu giok dan cincin penyimpanan ke arah Xiao Yan saat dia melanjutkan dengan senyuman, hal-hal dari Burning Flame Valley sangat aneh. Seseorang harus menggunakan nyala api untuk membakarnya untuk mendapatkan benda-benda di dalamnya. Menurut logika, semakin tahan api giok yang berasal dari Burning Flame Valley, semakin berharga item di dalamnya. Petik 2. Xiao Yan dengan hati-hati menerima potongan giok itu. Dia membaliknya ke atas dan ke bawah saat dia melihatnya. Sangat sulit untuk percaya bahwa batu giok yang tampak lemah ini sebenarnya mampu menahan dibakar oleh api. Namun, dia tidak pernah meragukan kata-kata yang diucapkan Yao Lao. Dia segera mengeluarkan danwan yang berwarna ungu dan melemparkannya ke mulutnya. Dia mengunyah sedikit, melebarkan mulutnya dan memuntahkan api berwarna ungu yang segera tertahan di depannya. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya. Potongan batu giok segera berubah menjadi sinar cahaya yang melesat ke bola api berwarna ungu. Ketika dia melihat potongan batu giok memasuki nyala api, Xiao Yan buru-buru memfokuskan pandangannya ke bola api, mengamati semua perubahan potongan batu giok. Potongan giok rusak yang tampak lemah dibebankan langsung ke nyala api. Bibit api samar dari api berwarna ungu meletus di permukaan potongan batu giok. Apa yang menyebabkan Xiao Yan dan Yao Lao merasa sedikit aneh adalah bahwa batu giok itu tidak memiliki gerakan sedikit pun karena dibakar oleh api ungu. Ini, Xiao Yan mengedipkan matanya. Dia sedikit tercengang saat dia melihat Yao Lao. Tidak peduli bagaimana orang mengatakannya, api ungu adalah nyala api dengan suhu yang cukup tinggi. Itu berkali-kali lebih kuat dari api Doki biasa. Namun sebenarnya tidak ada sedikit pun perubahan pada bidak giok ini. Jika itu seperti yang Yao Lao katakan sebelumnya, di mana semakin besar ketahanan api, semakin berharga benda di dalamnya, maka... awalnya aku mengira itu hanyalah benda biasa. Benar-benar tidak terduga bahwa ini sepertinya ikan besar. Pandangan aneh melintas di wajah Yao Lao saat dia melihat bongkahan giok yang masih aman dan bersuara di dalam nyala api. Dia tidak bisa menahan senyum saat dia mengangkat dagunya sedikit ke arah Xiao Yan dan berkata, anak kecil, sepertinya keberuntunganmu sangat bagus. Sekarang, gunakan Green Lotus Core Flame, dan cobalah. Petik 2. Xiao Yan terkejut saat mendengar ini. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Yao Lao, hanya untuk menemukan kegembiraan dari dalam mata orang lain. Segera, hatinya mengerti. Jika bidak giok kecil ini mampu memberikan pujian dari Yao Lao, kemungkinan besar dia benar-benar menemukan sesuatu yang baik kali ini. Jantung Xiao Yan berdegup kencang. Dia menelan ludahnya dan menggunakan kekuatannya untuk menggosok kedua tangannya. Api berwarna hijau segera naik dari sela-sela jarinya. Xiao Yan melambaikan tangannya dan bola api berwarna ungu di depannya menghilang menjadi ketiadaan. Dia kemudian memberi isyarat dengan tangannya dan potongan giok itu jatuh sekali lagi. Itu langsung dibungkus oleh api berwarna hijau yang menyembur keluar dari jari Xiao Yan. Potongan batu giok berwarna hitam turun ke dalam keheningan setelah jatuh ke dalam nyala api berwarna hijau. Xiao Yan, bagaimanapun,
tidak cemas saat dia perlahan menaikkan suhu nyala api. Ketika gua menjadi panas tanpa disadari, potongan batu giok, yang tadinya tenang, akhirnya mulai berubah. Permukaan yang awalnya halus tiba-tiba mulai berfluktuasi seperti gelombang air, penampilannya seolah-olah akan mencair. Tidak apa-apa, terus naikkan suhunya. Yao Lao tidak panik saat dia melihat potongan giok yang akan meleleh. Sebaliknya, dia tersenyum dan berbicara dengan lemah. Xiao Yan juga menenangkan hatinya setelah melihat sikap tenang Yao Lao. Dia menganggukkan kepalanya dan menghirup udara dalam-dalam. Douqi di tubuhnya mengalir dengan cepat dan suhu, api inti teratai hijau, sekali lagi tiba-tiba naik. Menyusul peningkatan suhu nyala api, pecahan batu giok yang gelap, hitam, akhirnya meleleh sepenuhnya. Potongan batu giok tidak lagi memiliki warna hitam setelah meleleh. Sebaliknya, itu berubah menjadi cairan jernih berwarna hijau datar. Cairan itu perlahan mengalir di dalam api hijau, seperti makhluk hidup, tampak sangat aneh. Pada satu titik, cairan yang mengalir tiba-tiba berhenti. Permukaan cairan itu gelisah, seolah-olah ada sesuatu yang akan menembusnya dan muncul ke permukaan. Hal yang baik akan segera muncul. Yao Lao berkata sambil tersenyum saat dia melihat pergerakan cairan. Hati Xiao Yan menegang saat mendengar ini. Matanya menatap nyala api bahkan tanpa berkedip sekalipun. Cairan berwarna hijau terus mengamuk selama lebih dari 10 detik. Dalam sekejap, lampu hijau yang menusuk mata tiba-tiba keluar dari dalamnya, dan langsung menyembunyikan semua lampu lain di dalam gua. Lampu hijau mungkin telah menusuk mata, tetapi itu tidak menyebabkan Xiao Yan, atau Yao Lao menutup mata. Ini karena karakter dan informasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba meletus dari dalam cairan sesaat setelah lampu hijau bersinar. Mereka segera dan secara otomatis mengatur diri mereka sendiri di tengah udara di dalam gua pegunungan, membentuk kata-kata dengan font khusus. Tatapan Xiao Yan menyapu tirai cahaya di udara dan akhirnya berhenti pada beberapa karakter besar yang terletak tepat di atas. Mulutnya bergerak sedikit dan suara lembut keluar dari sela-sela giginya. Skyfire Tree Mysterious Cheng. Di samping, seluruh tubuh Yao Lao bergetar mendengar nama ini. Cahaya di matanya tiba-tiba menjadi cerah tanda pagar. Sampai jumpa di chapter berikutnya.